atas kesempatan yang diberikan. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori ini mencakup beberapa tahap penting untuk memastikan efektivitas pengajaran dan pemahaman siswa. Yang pertama, tahap persiapan dimulai dengan pengajar merencanakan materi yang akan disampaikan. Pengajar perlu memahami tujuan pembelajaran dan memilih konten yang relevan serta sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Setelah itu, pengajar menyusun penyampaian materi secara sistematis. Biasanya pengajaran dimulai dengan pengenalan topik, diikuti dengan penjelasan konsep-konsep utama. Selama proses ini, penggunaan berbagai media seperti slide presentasi, video, atau alat peraga dapat membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman siswa. Penting juga memberikan contoh-contoh konkret yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga mempermudah pemahamannya. Selanjutnya, interaksi antara pengajar dan siswa sangat dianjurkan. Pengajar dapat mengajak siswa untuk bertanya, berdiskusi, atau memberikan pendapat mengenai materi yang disampaikan. Diskusi ini tidak hanya memperdalam pemahaman, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Di akhir sesi, pelajar melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa ini memahami materinya. Evaluasi bisa berupa kuis, tugas, atau diskusi kelompok. Nah, umpan balik dari evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan dan untuk merencanakan perbaikan di masa depan. Dengan mengikuti prosedur ini, strategi pembelajaran ekspositori dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendukung pemahaman siswa secara mendalam. Sekian dari saya kembali kepada saudara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nun Wilda Latifah dengan NIM yang berakhiran 40 dari kelas PAI 3B akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari saudara Rizka, yang dimana pertanyaannya, dalam kondisi seperti apa strategi pembelajaran ekspositori ini kurang efektif diterapkan di kelas. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini biasanya kurang efektif jika diterapkan dalam kondisi kelas dengan siswa yang memiliki kemampuan belajar yang beragam atau heterogen. Nah, pada situasi ini, siswa yang lebih cepat memahami materi pastinya akan merasa lebih bosan. Sementara yang membutuhkan waktu yang lama mungkin merasa tertinggal. Nah, strategi ini juga kurang efektif jika siswa diharapkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau keterampilan pemecahan masalah. Nah, karena ekspositor ini cenderung berfokus pada penyampaian informasi secara langsung tanpa melibatkan siswa secara aktif. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saudara Padel. Nah, menurut Anda apa saja faktor yang menyebabkan strategi pembelajaran ekspositor ini kurang efektif dan bagaimana seharusnya pendekatan ini disesuaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan strategi pembelajaran ekspositori ini kurang efektif, seperti kurangnya partisipasi aktif antar siswa. Nah, perbedaan gaya belajar dan kurangnya kesempatan untuk memahami materi secara mendalam. Nah, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan menambahkan sesi diskusi atau tanya jawab di tengah penyampaian. Nah, agar kita bisa tahu sejauh mana siswa ini dapat memahami materi yang telah disampaikan. Nah, dengan begitu siswa tidak hanya pasif hanya mendengarkan saja, tetapi ini siswa juga terlibat aktif. Dan di sini juga akan meningkatkan pemahaman dan retensi materinya. Nah, yang ketiga, pertanyaan dari Ulmi, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana caranya mengatasi kelemahan dari strategi pembelajaran ekspositori. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari strategi pembelajaran ekspositori ini, guru dapat memadukannya dengan metode pembelajaran aktif. Nah, seperti diskusi kelompok. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajaran masalah atau proyek kolaboratif. Selain itu, guru juga dapat memberikan contoh
konkret dan menerapkan pendekatan multimodal. Nah, misalnya dengan menggunakan visual atau mode interaktif. Untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa, hal ini bisa membuat pembelajaran ekspositori ini menjadi lebih dinamis dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.